Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Wakil Presiden Republik Indonesia beserta Ibu Haja Wuri Ma'ruf Amin. Yang kami hormati para pimpinan lembaga negara, para Menteri Kabinet Indonesia Maju. Yang kami banggakan, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa terpilih beserta Ibu Rustini Muhaimin. Dan juga segenap pengurus Partai Kebangkitan Bangsa. Yang kami hormati pejabat Gubernur Bali beserta Ibu Ida Setiawati Mahendra dan para anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Bali. Yang kami hormati para kiai, alim ulama dan para bunyai serta para ketua-ketua Banom Otonom dan juga ketua DPW dan DPC seluruh Indonesia dan ketua-ketua Dewan Suro serta kader Partai Kebangkitan Bangsa seluruh Indonesia. Hadirin serta undangan yang berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kasih, Maha Penolong dan Pemberi keselamatan. Karena atas berkah limpahan rahmat dan karunia-Nya, maka pada siang yang berbahagia ini, Minggu tanggal 25 Agustus tahun 2024, kita dapat berkumpul bersama pada acara penutupan Muktamar ke-6 Partai Kebangkitan Bangsa. Hadirin para tamu undangan yang berbahagia, sebentar lagi kita akan menyaksikan sebuah persembahan tarian Sekar Jagad, di mana tarian ini menggambarkan sebuah kedamaian dan keindahan dunia yang penuh dengan semerbak bunga. Ini adalah sebuah gambaran bagaimana PKB sebagai rumah persemian para kader yang terbaik, bunga-bunga bangsa yang terbaik untuk menghasilkan madu yang terbaik untuk kemaslahatan bagi umat. Oleh karena itu, mari kita saksikan bersama persembahan tarian Sekar Jagad.
Bapak Ibu, para tamu undangan yang berbahagia, selanjutnya mari kita simak, dengarkan bersama Deklarasi Bali yang akan dibaca oleh Saudara Allo Maloladi dari PKB Nusa Tenggara Timur dan didampingi Saudara Abdullah Gazam dari Papua Barat Daya, Taufik Latarisa dari Papua Selatan, Aziz Lani dari Papua Pegunungan, dan Iskandar Tasa dari Papua Barat. Deklarasi Bali. Dengan menyebut nama Tuhan yang Maha Kuasa, hendaklah kalian menjadi kelompok yang mengajak kepada kebaikan, menyeru kepada kebajikan, dan mencegah dari kerusakan, dan mereka itulah orang-orang yang berbahagia. Partai Kebangkitan Bangsa menyadari jika cita-cita proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia adalah terwujudnya suatu bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur, serta untuk mewujudkan pemerintah negara kesatuan Republik Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia. Bahwa Partai Kebangkitan Bangsa bertanggung jawab dan memastikan masa depan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Bahwa PKB hadir sebagai wadah perjuangan politik yang bergerak dan beroperasi dalam koridor konstitusional sesuai undang-undang partai politik. PKB menghormati dan menjunjung tinggi kemandirian semua entitas organisasi sosial keagamaan yang berada di bawah naungan Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan. Dengan semangat kebangkitan, PKB secara independen, berdaulat, disiplin, siap menjalankan amanat rakyat Indonesia, menjaga keutuhan bangsa, dan memperjuangkan kesejahteraan umum yang tidak tergantung dengan siapapun dan berpegang teguh pada nilai-nilai kebangsaan. PKB for all and for the nation. Bali, 25 Agustus tahun 2024. Ya, mundur. Ya, sekali lagi kita berikan tepuk tangan untuk para perwakilan kader terbaik dari Papua. Bersatu, berdaulat, adil dan makmur. PKB bertanggung jawab dan ikut melaksanakan kedamaian, keadilan dan juga kesejahteraan. PKB solusi bangsa. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita dengarkan sambutan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa terpilih, Bapak Dr. Abdul Muhaimin Iskandar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala haula wala quwata illa billah. Yang saya muliakan, saya cintai, saya taati, para kiai, para ulama, para habaib, para ibu nyai, para asatidat, wabil khusus yang kita banggakan, kita muliakan, Bapak Kiai Profesor Dr. Ma'ruf Amin, Wakil Presiden Republik Indonesia. Yang saya cintai dan kita muliakan bersama, Al-Mukarram Romo Kiai Nurul Huda Jazuli. Yang saya muliakan, Bapak Kiai Profesor Dr. Said Agil Siraj. Al-Mukarram Bapak Kiai Manarul Hidayah. Al-Mukarram Bapak Kiai Subhan. Al-Mukarram Bapak Kiai Sihabuddin. Al-Mukarram Bapak Kiai Mun'im DZ. Al-Mukarram Bapak Kiai Badawi. Al-Mukarram Bapak Kiai Imam Jazuli. Al-Mukarram Bapak Kiai Saifullah Maksum. Al-Mukarram Bapak Kiai Maman Imanul Haq. Al-Mukarram Kiai Abdurrahman Kausar. Agak gawat ini, penggemarnya tambah banyak ini. Yang saya muliakan, Al-Mukarram Kiai, iya bagus ini, Gus Miftah. Di rondon acara, karena protokol Wapres tidak memungkinkan, harusnya mumpung ada Gus Miftah, sedikit-sedikit perlu ngasih wejangan saya kira. Nanti setelah acara gitu ya. Al-Mukarram Bapak Kiai Abdus Salam Sohib, calon Suriah, Rois Suriah PBNU. Namanya juga calon, kapan ya kapan-kapan lah pokoknya. Dan seluruh kiai-kiai yang hadir, yang saya muliakan, saya cintai, saya taati. Ibu Nyai Wuri Ma'ruf Amin, Nyonya Wakil Presiden Republik Indonesia. Ibu Nyai Said Agil Siraj. Ibu Ida Zainal dari Krapyak Yogyakarta. Ibu Nyai Anissa. Ibu Nyai Nur Hayati. Ibu Nyai Nurul Huda Jazuli. Dan seluruh ibu nyai yang banyak sekali yang tidak bisa saya sebutkan tanpa mengurangi rasa cinta dan hormat kami. Para menteri yang hadir yang saya banggakan, Pak PJ Gubernur Bali beserta ibu yang saya muliakan. Selamat Pak PJ Gubernur, jadi gubernur tanpa pilkada. Gus Kendar dari Pondok Pesantren Krapyak Yogyakarta. Lupa. Al-Mukarram Kiai Kafa Makhrus Ali yang saya muliakan, saya cintai. Mohon maaf nggak kelihatan. Seluruh kader-kader PKB baik dari DPW dan DPC yang saya cintai, saya banggakan.
Tepuk tangan untuk DPC-DPC se-Indonesia. Alhamdulillah, saya dan kita semua patut bersyukur atas seluruh karunia nikmat sehingga kita dalam keadaan sehat walafiat bisa hadir bersama, dan yang lebih kita sangat bersyukur para ulama-ulama sepuh mendampingi kita sejak pembukaan tes. Ini tepuk tangan Umar. Sekali lagi tes. Tes, kayak pengajian ranting ya. Mohon maaf Pak Wapres, kita sewa hotel ini mahal sekali tapi gayanya masih ranting. Sekali lagi kita sangat bersyukur kehadirat Allah, para ulama-ulama sepuh, wabil khusus Al-Mukarram Romo Kiai Nurul Huda Jazuli, ulama paling sepuh di seluruh Indonesia, hadir menemani kita. Beliaulah yang senantiasa mendoakan, menasehati, memberi motivasi, bahkan yang membuat saya terus percaya diri, tegak dan berani berdiri di sini karena selalu didorong dan dimotivasi oleh Al-Mukarram Bapak Kiai Nurul Huda Jazuli. Di usia beliau yang 93 tahun, beliau senantiasa mendorong kita semua untuk tidak pernah lelah berjuang, mencoba menjadi pewaris perjuangan politik Ahlus Sunnah wal Jamaah, menjadi pewaris perjuangan para pendiri bangsa, menjadi pewaris perjuangan para alim ulama di dalam menata kehidupan umat, masyarakat dan bangsa. Ya Allah, sehatkanlah terus Al-Mukarram Kiai Imam Jazuli, Kiai Nurul Huda Jazuli. Ya Allah, berikan beliau umur panjang, sehat senantiasa dan senantiasa kuat mendampingi kita semua. Matur nuwun sangat Yai, jauh-jauh dari pelosok Kediri hadir di Bali mendampingi kita semua. Alhamdulillah. Hadirin wal hadirat sekalian yang saya muliakan, wabil khusus kepada Bapak Wapres yang sekaligus sekarang Ketua Dewan Syuro DPP PKB. Kami melaporkan rapat pleno muktamar setelah pembukaan dimulai dengan tata tertib, dilanjutkan dengan laporan pertanggungjawaban. Kami melaporkan alhamdulillah laporan pertanggungjawaban PKB periode 2019-2024 diterima secara mutlak dan dinilai baik. Terima kasih kepada semua pihak yang membantu perjalanan DPP PKB 5 tahun. Terima kasih kepada para alim ulama yang istiqomah mendampingi sehingga 5 tahun yang lalu 2019-2024
PKB berlayar dengan penuh percaya diri di tengah badai dan tantangan-tantangan yang dihadapi. Kita di tengah pemilu yang sangat sulit. Semua pihak menyatakan pemilu 2024 adalah pemilu yang paling brutal. Brutal dalam cara kompetisi, brutal dalam cara menggunakan uang untuk pemenangan, brutal dalam segala cara untuk menfitnah. Alhamdulillah, dengan seluruh keterbatasan yang dimiliki kader-kader PKB, dengan keterbatasan caleg-caleg PKB, alhamdulillah perahu PKB bisa mengarungi samudra tantangan, hambatan, serangan, dan berbagai fitnah sehingga sampai ke pelabuhan yang kita tuju. PKB mendapatkan kenaikan perolehan yang sangat signifikan. Di Aceh dari 3 kursi meningkat tajam menjadi 9 kursi. Di DKI Jakarta dari 5 kursi menjadi 10 kursi. Yang saya bangga di NTB ada 1 dapil hanya 3 kursi. Kalau lihat kemampuan kita 3 kursi itu PKB hampir pasti urutannya ke-6. Artinya nggak mungkin dapat. Yang dapat yang papan atas. Atas kerja keras semuanya 3 kursi, alhamdulillah justru PKB mendapatkan kursi yang tertinggi nomor 1 di antara partai-partai yang ada. Ada nggak caleg yang terpilih dari NTB itu? Perempuan, namanya siapa lupa saya. Mahdalena bisa mendapatkan kursi di tengah yang ada sambil tetap mempertahankan kursi di NTB yang lainnya. Di dapil NTT, alhamdulillah NTT PKB tahun 2019 2 kursi, tahun ini bisa bertahan dengan baik bahkan meningkat di DPRD NTT. Begitu juga di Papua, begitu juga di daerah-daerah lain. Alhamdulillah berkat semua pihak yang bekerja keras, saya ingin laporkan kepada para ulama, para kiai, 2024 pemilu yang paling brutal, PKB justru lolos dengan seluruh keterbatasan yang kami miliki. Meskipun digembosi teman-teman sendiri, digembosi temannya Gus Kausar, dari leteh, digembosi dengan berbagai cara, alhamdulillah. Yang ingin saya sampaikan sebagai tahadus bin nikmah, semakin PKB digembosi nampaknya semakin kuat dan besar. Oleh karena itu kami ingin melaporkan kepada Ketua Dewan Syuro DPP PKB, alhamdulillah kami ingin menyampaikan dan izin, insya Allah Bali ini ingin menunjukkan bahwa fondasi PKB yang mandiri, kuat dan kokoh sudah terbentuk untuk menuju 2029 yang akan datang. Dan fondasi itu semakin kuat, alhamdulillah Bapak Wapres kita, pendiri PKB kita, Ketua Dewan Syuro periode pertama bersedia mendampingi kita menjadi Ketua Dewan Syuro DPP PKB 2024-2029. Ini menunjukkan bahwa bersama beliau dengan tema, beliau selalu pakai tema ar-ruju' ilal haq, thummar ruju' ilar ruju'. Ini kalau salah maklum namanya juga IAIN tidak lulus.
Ar-ruju' summar ruju' ilar ruju'. Itu alhamdulillah semua kekuatan bergabung kembali. Al-Mukarram Habib Syarif Muhammad, dulu ketua PKB Jawa Barat, pernah dipecat, balik lagi jadi DPR RI dari Kabupaten Bandung. Mana Habib Syarif? Seorang aktivis sejak muda. Habib Syarif ini akhirnya termasuk memecahkan telur. Kabupaten Bandung itu kalau dari segi logika namanya mustahil PKB dapat kursi. PKB itu partainya wong deso, di Bandung itu orang kota. PKB itu dianggap terlalu begini begitu, di sana isinya Islam kota. Alhamdulillah hari ini ingin melaporkan, alhamdulillah PKB tidak hanya diisi kalangan kader Nahdlatul Ulama, PKB diisi oleh seluruh kader-kader bangsa dari berbagai latar belakang, dari berbagai perbedaan yang menjadi potensi kekuatannya. Saya kaget tadi ada pembacaan naskah deklarasi Bali yang dibacakan oleh sahabat Alu dari NTT, seorang Kristiani, tapi kalau sehari-hari di PKB selalu pakai kopiah. Saya bilang kopiahnya tinggal kasih lambang NU beres, saya bilang. Saudara Alu, saudara Lexli, saudara-saudara dari Sulawesi Utara, semua menyatakan bahwa PKB harapan persatuan dan kesatuan Indonesia. PKB kekuatan pilar bangsa yang menjaga Indonesia tetap damai, tetap tentram, tetap menjaga nilai-nilai luhur berbangsa dan bernegara. Saya tadi malam lupa di barisan kedua dari para tamu undangan terhormat adalah Raja-Raja Bali. Beliau sejak awal bersemangat membackup PKB dengan satu kalimat, kami di Bali merasa nyaman dengan kekuatan Ahlussunnah wal Jamaah yang namanya PKB. Makanya Kiai, kemarin ada beberapa gelintir preman pakai jaket, pakai baju PKB, merangsek mau mengganggu muktamar ini. Bukan kami yang menghadang, tapi pecalang-pecalang Bali. Pecalang-pecalang Bali itu keamanan masyarakat yang tidak pernah ingin ada geger-geger di Bali. Alhamdulillah diatasi dengan amat sangat cepat. Saya ingin menghimbau, kalau kalian orang baik, datanglah baik-baik tanpa harus mengirim preman untuk mengganggu kami. Kalau kalian orang baik, jadilah manusia yang gentle, tunjukkan muka kalian. Kalau kalian kader NU, jangan jadi kader NU yang pengecut. Muhaimin ini ketua umum PKB sekaligus kader NU. Perlu dicatat, Muhaimin ini adalah salah satu rois syuriah di sebuah ranting. Saya tidak akan sebut ranting mana. Kalau saya sebut khawatir dipecat. Saya ingin sampaikan, tidak ada kader NU yang sesungguhnya yang pengecut. Mengirim preman,
Alhamdulillah, terima kasih kepada para raja-raja puri-puri Bali yang telah membantu mengamankan proses muktamar yang konstitusional ini. Saya ingin sampaikan, PKB adalah kekuatan yang dijaga oleh konstitusi negara. Yang mengganggu PKB berarti mengganggu konstitusi Indonesia. Yang merusak independensi PKB berhadapan dengan institusi negara. Terima kasih kepada Pak Kapolri, kepada Kapolda, kepada seluruh aparat kepolisian yang sejak 3 hari ini kami repotkan menjaga keamanan dan kesuksesan proses muktamar ini berlangsung dengan baik. Insya Allah kerja keras Kapolri, Kapolda, Kapolres, pasukan-pasukan pengaman dari polisian, insya Allah amal baik untuk NKRI tetap tegak berdiri, jaya dan bersatu. PKB ini para tokoh, para ulama, para pemimpin negeri yang saya cintai. PKB ini pilar bangsa. Di parlemen ini PKB satu-satunya partai Islam Ahli Sunnah wal Jamaah yang amat sangat besar, terbesar. Itu dibutuhkan negara ini. Tanpa PKB yang kuat, saya tidak yakin negara ini bisa kuat, kokoh dan bersatu. Karena itu harapan kami, mari kita saling jaga negara ini. Mari kita jaga republik ini. Mari kita saling menghormati. Mari kita saling menghargai. Mari kita berdiri tegak di atas konstitusi, bukan di atas nafsu-nafsu politik. Saya ingin tegaskan, PKB ini pilar-pilar demokrasi yang menjaga keutuhan NKRI. Kalau keutuhan NKRI ini perlu terus kita lestarikan, maka mohon para tokoh bangsa bantu kami menguatkan partai ini untuk menjadi kekuatan NKRI. Oleh karena itu, hadirin wal hadirat sekalian, rasa syukur dan terima kasih kepada seluruh pejabat negara, Pak Menko Polhukam yang hadir, seluruh pejabat yang membantu terlaksananya proses muktamar hingga sukses hari ini. Semoga Allah membalas dengan pahala yang sebesar-besarnya. Semoga menjadi andil kita mewarnai kehidupan demokrasi yang lebih kuat, demokrasi yang lebih mandiri. Bapak Ibu sekalian, demokrasi itu kunci. Demokrasi itu nafas sebuah bangsa. Kenapa? Ketika demokrasi tidak berjalan dengan baik, ketika demokrasi kelembagaan gagal bergeser menjadi demokrasi jalanan, maka hanya ada satu, tidak akan pernah ada pembangunan. Investor, para pemilik modal yang ingin membantu membangun bangsa kita, percayalah tidak akan pernah hadir di bumi kita kalau kita tidak bisa menjaga demokrasi dan mempersatukan negara kita dengan baik. Wajib hukumnya, negara demokrasi ini tumbuh tanpa gangguan, semua sesuai dengan konstitusi dan aturan yang ada. Percayalah, dengan cara demokrasi yang matang, insya Allah investor masuk, Indonesia bisa membangun dan rakyat kita akan mendapatkan pekerjaan, mendapatkan penghasilan, mendapatkan kemakmuran, mendapatkan kesejahteraan. Allahumma amin. Kelihatannya PKB ini apa hubungannya dengan kemakmuran dan tenaga kerja? Jelas, kalau PKB sebagai pilar demokrasi, menjadi partai yang sehat, menjadi partai yang mandiri, menjadi partai yang memiliki kekuatan berkontribusi, saya yakin demokrasi akan matang, demokrasi akan kuat. Kalau demokrasi kuat,
maka hasilnya adalah keadilan sosial, kesamaan di depan hukum. Saya sering mengingatkan, hari ini Indonesia masih memiliki agenda yang serius bahwa untuk mendapatkan keadilan masih terus harus banyak berjuang. Keadilan yang murah, sekarang ini mau merebut keadilan harus membayar mahal di mana-mana saudara-saudara sekalian. Oleh karena itu, keadilan menjadi prinsip, kesamarataan menjadi tujuan. Dengan kita PKB, terutama kepada seluruh kader-kader, kita bangun PKB ini menjadi partai yang sehat, menjadi partai yang kuat, menjadi partai yang solid. Insya Allah itu kontribusi bagi pembangunan nasional kita. Sanggup sahabat-sahabat semua? Sanggup sahabat-sahabat semua? Insya Allah keringat kalian, insya Allah kerja keras kalian membesarkan partai ini, menguatkan legislatif, menguatkan eksekutif adalah bagian dari tanggung jawab moral kita untuk negeri merah putih yang kita cintai ini. Bersama PKB, Indonesia adil, makmur, dan sejahtera. Demikian, terima kasih. Sekali lagi mohon maaf atas nama panitia apabila ada kekurangan dalam seluruh pelaksanaan Muktamar PKB 2024. Selamat jalan kepada seluruh tamu-tamu terhormat yang akan kembali ke tempat halaman masing-masing. Terima kasih, moga-moga semua selamat sampai tujuan. Selamat jalan kepada seluruh sahabat-sahabatku, para DPC. Selamat jalan. Kepada yang masih mau berwisata, silakan, uang ditanggung masing-masing. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan dengan hormat kepada Ketua Umum Kebanggaan Partai Kebangkitan Bangsa Indonesia terpilih. Cik, satu, cik, satu, cik. Hadirin serta tamu undangan yang berbahagia, para kiai dan ibu nyai yang kami muliakan. Selanjutnya marilah kita simak bersama sambutan Ketua Dewan Syuro Partai Kebangkitan Bangsa Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin yang akan dilanjutkan dengan penekanan layar sentuh sebagai tanda penutupan Muktamar Partai Kebangkitan Bangsa. Kepada Ketua Dewan Syuro Bapak Kiai Ma'ruf Amin disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arzuqna al-ma'arif ar-rabbaniyah wal lataif ar-rahmaniyah wal asrar ar-rabbaniyah wal waridat al-ilahiyah wal mawahib al-ikhtisasiyah wal ulum al-laduniyah wa ballighna rutbat al-ihsan wa wahdat asy-syuhud walhamdulillahi rabbil alamin. Ulama'ana al-kiram wa masyayikhana al-afadil, wabil khusus
Al-Mukarram Kiai Haji Nurul Huda, Al-Mukarram Kiai Haji Profesor Dr. Kiai Haji Agil Siraj, Al-Mukarram Kiai Kafabi, Mukarram Kiai Haji Manarul Hidayah, Mukarram Kiai Haji Subhan, dan banyak lagi yang saya lupa menyebut namanya itu. Kebanyakan kiai. Alhamdulillah kiainya banyak. Sehingga kalau saya menyebut kiai satu-satu, waktunya habis untuk nyebutin kiai saja. Yang saya hormati Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa terpilih kembali, Dr. Muhaimin Iskandar. Pejabat Gubernur Bali beserta Ibu, anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Bali, pengurus DPW Wilayah PKB seluruh Indonesia, pengurus DPC PKB seluruh Indonesia, hadirin sekalian yang saya hormati, saya ini berniat selepas tugas Wakil Presiden selesai, Oktober nanti saya ingin kembali ke pesantren ngurusi santri-santri. Saya ingin menikmati hari tua saya. Tetapi para kiai mempelkoto saya supaya saya bersedia menjadi Ketua Dewan Syuro. Kalau kiai sudah minta itu susah, nolaknya susah. Apalagi Ketua Dewan Syuro itu Ketua Dewan Syuro PKB. Saya sulit sekali untuk melupakan PKB. Karena saya bersama-sama para kiai ikut mendirikan pendirian PKB dulu. Bahkan saya bersama teman-teman yang lain dan saya menjadi ketua tim 5 yang membidani lahirnya PKB. Menyusun, mengolah sampai PKB itu lahir. Dan saya juga menjadi Ketua Dewan Syuro pertama pada tahun 1998. Jadi kalau saya sekarang Ketua Dewan Syuro lagi, Ketua Dewan Syuro sesudah 26 tahun. Ini masuk rekor muri nih kayaknya ini. Jadi ada di satu tempat setelah 26 tahun balik lagi. Dulu Pak Muhaimin sekjen. Sekarang sudah ketua umum berkali-kali. Dan banyak yang dulu bersama-sama sudah tidak ada. Tetapi karena untuk kebaikan dan kemaslahatan bersama,
untuk kepentingan kita bersama, maka dengan bismillah saya terima permintaan itu. Saya juga ajukan syarat. Saya minta syarat. Syaratnya tidak banyak, bahwa Dewan Syuro harus diposisikan sebagai mestinya. Hal-hal yang strategis harus diputuskan oleh Dewan Syuro bersama Ketua Umum. Bahwa manhaj perjuangan PKB harus tetap Islam Ahlussunnah wal Jamaah. Katanya Pak Muhaimin, katanya lain-lain, enggak ada masalah, karena memang PKB seperti itu. Saya bilang, kalau seperti itu berarti enggak ada masalah di PKB. Karena yang dimasalahkan katanya Dewan Syuronya tidak berfungsi, tidak. Tapi setelah saya sampaikan begitu, katanya tidak, berarti enggak ada masalah lagi urusan Dewan Syuro. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwaffiq. Selesai masalah. Terus apa lagi yang dipersoalkan? Apalagi yang dipersoalkan? Enggak ada. Selesailah masalah konflik yang mungkin terjadi itu. Saya kira sudah selesai. Ya. Alhamdulillah. Berarti sudah selesai. Saya hanya ingin mengajak kita semua, seperti yang tadi malam saya katakan, kita istiqamah di jalur PKB. Istiqamah pada visi PKB. Saya ingatkan, PKB adalah gerakan politik kiai. Harakah sia-sia kiai, bukan gerakan kiai politik. Nah, kalau kiai politik itu kiai yang punya tujuan politik. Kalau PKB itu politik ikuti gerakan kiai, menurut kiai, menurut nasihat-nasihat kiai, menurut arahan kiai. Nah itu tidak punya tujuan lain-lain, tujuannya kebaikan. Karena itu maka PKB disebut sebagai persembahan ulama untuk bangsa. Itu. Jadi kita di jalur ini tetap nggak boleh bincang-bincang. Sekali lagi saya katakan bahwa gerakan politik PKB adalah gerakan politik rahmatan lil alamin. Harakah sia-sia rahmatan lil alamin. Gerakan politik rahmat untuk semua. Walaupun awalnya untuk orang NU, mulainya dari orang NU, bukan rahmatan lin nahdliyin, tapi rahmatan lil alam. Karena itu pendukung PKB bukan hanya orang NU saja, non NU, bahkan non Muslim, bahkan juga semuanya bisa menjadi PKB. Dan itu terbukti. Sekali lagi, bahwa gerakan politik PKB adalah harakah islahiyah, sia-sia islahiyah, gerakan politik perbaikan. Maka itu saya menyebutnya gerakan politik PKB gerakan jihad islahi namanya, jihad perbaikan. Saya membagi jihad itu menjadi dua. Ada jihad qitali yang sifatnya perang, ada namanya jihad islahi, perbaikan.
Jihad islah itu perang. Nah, perang yang dilakukan oleh Rasulullah itu bukan untuk mengislamkan orang. Islam nggak boleh dipaksa-paksa. Jadi salah kalau orang mau memaksa masuk Islam. La ikraha fiddin, nggak ada paksaan dalam agama. Agama itu harus dengan sukarela, dengan tatawuan. Dan kalau Allah mau maksa sebenarnya bisa. Walau syaa rabbuka la'amana man fil ardi. Kalau Allah mau, Tuhanmu mau, semua orang di bumi ini iman semua. Kalau Allah kan bisa maksa. Ya. Tetapi Allah tidak maksa. Seperti kita dipaksa. Kita kan nggak bisa milih. Jadi anak siapa? Nggak ada yang bisa milih. Apa bisa milih? Kalau bisa milih tentu semua orang pengen jadi anak presiden semua kan begitu kan. Iya, tapi kan nggak bisa milih. Rupa kita cantik apa buruk, hitam apa putih, ya mancung apa pesek, nggak bisa milih. Kalau boleh milih, semua pengen jadi ibu-ibu cantik semua pilihannya. Itu nggak bisa milih. Tapi soal iman suruh milih, silahkan pilih saja. Faman syaa falyu'min, faman syaa falyakfur. Mau beriman boleh, tidak beriman boleh. Makanya itu tidak ada paksaan. Ya, gitu. Jadi perang itu untuk menjaga supaya tidak ada paksaan kepada orang, supaya orang bebas memilih untuk mempertahankan keadaan, supaya orang merdeka memilih. Jadi bukan untuk mengislamkan, salah kalau untuk mengislamkan orang itu. Nah itulah namanya. Jadi kita itu rahmatan lil alamin, rahmat semua orang. Dan untuk kemaslahatan bersama, ya semua. Karena ajaran Islam Ahlussunnah wal Jamaah itu syariat Islam menurut Islam Ahlussunnah wal Jamaah itu ya rahmah, ya maslahat, ya. Seperti dikatakan oleh Imam Ibnul Qayyim, inna syari'ata mabnaha wa asasaha alal hikami wa masalihil ibad. Syariat Islam itu bangunannya, asasnya untuk hikmah, dibangun atas dasar hikmah dan kemaslahatan manusia. Wa hiya adlun kulluha, dia seluruhnya adil. Wa rahmatun kulluha, semuanya rahmat. Wa maslahatun kulluha, semuanya maslahat. Wa hikmatun kulluha, semuanya hikmah. Wa kullu mas'alatin kharajat 'anil 'adli ilal jur, mana-mana yang keluar dari keadilan kepada ketidakadilan. Wa minar rahmati ila diddiha, dan dari rahmat kepada tidak rahmat, kepada permusuhan, kepada kebencian. Wa minal maslahati ilal mafsadah, dari maslahat kepada mafsadah. Wa ilal hikmati ilal abad, dari hikmah kepada main-main. Falaisat minas syariah, itu bukan syariat Islam, itu bukan itu. Ngajar kebencian, kerusakan, kerusuhan, permusuhan, itu bukan syariat Islam menurut Ahlussunnah wal Jamaah. Wa in udkhilat fiha bitta'wil, walaupun dimasukkan di dalam syariat Islam dengan pakai takwil-takwil, pakai tafsir-tafsir. Tidak. Bukan. Fasyari'atu adlullahi baina ibadi.
syariat itu keadilan Allah di antara hambanya, wa rahmatuhu baina khalqi, dan rahmat Allah di antara makhluknya, wa dhilluhu fi ardi, dan naungan Allah di buminya, wa hikmatu ad-dallatu alaihi wa ala sidqi rasulih, dan menunjukkan keberadaan Allah, hikmat dan kebenaran Rasulnya. Itu makanya kita Ahlussunnah wal Jamaah itu seperti itu mengajarkannya. Makanya gerakan politik PKB adalah gerakan politik tawaddudiyah wa tarahumiyah, saling mencintai dan saling menyayangi, bukan gerakan politik yang taghadubiyah wa takhasumiyah, yaitu permusuhan dan kebencian antara satu sama lain. Jadi bermusuhan, kebencian itu bukan watak PKB, tapi menyayangi, saling mencintai, itu adalah karakter politik PKB. Walaupun berbeda pandangan, berbeda kita di dalam berkontestasi, lawan politik, tapi mereka adalah kawan kita dalam arti sesungguhnya, saling mencintai dan menyayangi. Saudara-saudara sekalian, kalau kita konsisten istiqamah di jalur ini, insya Allah para pendukung PKB, para pencinta PKB semakin hari akan semakin besar. Betul? Yang menyayangi PKB akan terus, ya. Saya yakin kalau sekarang kita hanya dapat 10%, ke depan seperti saya katakan kita akan bisa mencapai paling tidak 13%, ya. Saya waktu PKB pernah turun di 4,5%, itu saya bilang PKB tidak boleh turun lagi. Karena itu saya membuat istilah namanya ar-ruju war-ruju sumbar ruju. Ar-ruju itu kembalinya PKB kepada khitah PKB-nya. 2014 ya Pak Muhaimin. Rujuk kedua, ruju'un nahdhiyin ilal PKB. Orang NU semua balik ke PKB lagi. Rujuk. Rujuk yang ketiga, rujuknya PKB untuk mencapai kembali perolehan yang pernah dicapai paling tidak 13% ketika tahun 1990. Maka istilahnya ar-ruju war-ruju summa ruju. Oleh karena itu saya sekarang kumandangkan lagi untuk yang kedua kalinya ar-ruju war-ruju summa ruju. Balik. Orang PKB balik. Balik. Ini rumah Anda semua. Jangan ikut rumah orang. Insya Allah di sini nyaman. Di sini ada teman-teman semua kumpul semua. Ya. Oleh karena itu saya ajak kembali membesarkan PKB untuk kemaslahatan bangsa. Betul? Saya berharap di 2009 bukan 13%. Lebih dari itu. Insya Allah bisa, bisa bimasyiatillah, bisa biidznillah, dengan izin Allah bisa. Yang penting kita konsolidasi, kita bersama-sama niat untuk kebaikan bangsa dan negara. Sekali lagi bahwa PKB adalah untuk bangsa. PKB untuk kemaslahatan seluruh masyarakat. PKB one for all. Satu untuk semua. Ya, untuk seluruh bangsa. Hadirin sekalian,
Bismillahirrahmanirrahim. La quwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. La quwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. La quwata illa billah. Akhirnya dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, Muktamar PKB ke-6 tahun 2024 saya nyatakan secara resmi ditutup. Saya harap semua peserta muktamar pulang ke rumah masing-masing. Saya takut ada yang mau pulang di Bali. Pak Gubernur, ini hati-hati. Jangan sampai ini peserta muktamar enggak balik-balik nantinya. Terlalu enak di Bali. Ya. Di Bali ini kan indah sekali. Ya. Seperti kalau orang Arab mengatakan seperti qita'atun minal jannah luqilat ilal ardi. Seperti sepotong surga yang ditaruh di bumi. Indah sekali. Pada waktu ada pertemuan di sini menteri dari Saudi, menteri wakaf, Wazaratul Awqaf wa Syu'unid Diniyah bilang, Pak Gubernur, Bali ini indah sekali katanya. Tentu saja di Saudi nggak ada kayak begini. Saya takut pengurus PKB dari daerah kepincut nggak pulang-pulang. Ya. Mudah-mudahan pulang-pulang pertemuan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ja'al ijtima'ana hadza ijtima'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la tada' fina wa la ma'ana wa la mayyat wa yattabi'una matrudan wa la mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ja'alana Allah wa iyyakum ila aqwamit thariq. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami mohon kepada Ketua Dewan Syuro untuk tetap berada di atas panggung. Dan kami mengundang Ketua DPP PKB Partai Kebangkitan Bangsa Bapak Muhaimin Iskandar untuk berkenan mendampingi Ketua Dewan Syuro untuk melakukan penekanan layar sentuh sebagai tanda penutupan Muktamar 2024 secara resmi dilakukan. Kami hitung mundur. Iya, mohon Bapak Ketua Umum terpilih untuk merapat. Ya, kita akan hitung sama-sama ya, kita hitung mundur sama-sama. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita hitung mundur. 3, 2, 1. Ya, sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang sangat meriah. Dengan demikian Bapak Ibu sekalian, acara Muktamar PKB tahun 2024 telah resmi ditutup. Dan kami masih mohon Bapak Ketua Dewan Syuro dan juga Ketua Umum untuk tetap berada di panggung. Dan kita akan lanjutkan dengan sesi foto bersama. Untuk itu kami mengundang Bapak Pejabat Gubernur Bali, lalu Bapak Sekjen Partai Kebangkitan Bangsa, Bapak Hasanuddin Wahid, dan ketua-ketua DPW PKB se-Indonesia untuk mohon segera merapat. Dan juga kami undang yang kami muliakan Bapak Kiai Haji Said Agil Siraj.
Makasih, Fankolog Channel melaporkan.